Salam pemirsa, berjumpa lagi dengan kami tim Stikon Channel. Perjalanan kita sekarang ini sudah sampai pada sebuah lokasi di antara dua piramid. Di sebelah kanan saya ada sebuah piramid kecil, sebuah piramid purba yang dibangun oleh leluhur kita di zaman Lemuria. Sementara di sebelah kiri saya, di puncak Gunung Klotok sana, ada sebuah piramid besar. Piramid kecil yang sebelah kanan ini adalah penghubung dari piramid yang ada di sebelah kiri saya. Dari piramid yang kecil ini dilanjutkan ataupun dipancarkan ke Candi Klotok, dan kemudian dilanjutkan ke Candi Mas Kumambang. Dari Candi Mas Kumambang, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, akan ditransmisikan ke masyarakat luas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan materi ataupun lanjutan dari materi kita kemarin mengenai tata cara puasa yang ditempuh oleh para leluhur kita. Orang-orang Jawa di zaman dahulu kala puasanya beda dengan puasa kita. Kalau puasa kita saat ini kan menjelang sebelum subuh berpuasa sampai dengan menjelang maghrib, baru kita berbuka. Kalau puasa Jawa itu beda, teman-teman. Untuk puasa Jawa itu dimulai dari matahari terbit sampai dengan tengah malam. Jam 12 malam baru boleh makan. Ada juga yang model lain, dari jam 12 malam hingga 12 malam lagi hari berikutnya. Jadi 24 jam. Dan selama 24 jam itu hanya satu kali makan, yaitu tepat jam 12 malam. Nah, untuk teman-teman dan pemirsa yang ingin mencoba latihan puasa Jawa dengan pelengkap kunyit seperti pada materi kita kemarin, untuk menyucikan perut sekaligus membersihkan batin kita, memurnikan unsur-unsur di dalam tubuh kita dengan memakai kunyit tadi dengan air putih, caranya adalah sebagai berikut. Untuk memulainya, teman-teman bisa dimulai dari jam 6 pagi atau jam 7 saat matahari terbit. Ini untuk tahap latihan ya. Pada saat matahari terbit itu, kita makan kunyit satu ruas jari ini, teman-teman. Dikunyah, kemudian ditelan, dan minum air putih 1 gelas. Setelah itu, berpuasa tidak makan sama sekali. Nanti ketika matahari mulai terbenam, kita makan kunyit lagi, 1 ros lagi, dengan minum air putih 1 gelas. Setelah itu, kita tidak boleh makan lagi sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam itu, kita baru boleh berbuka, boleh makan apa saja. Itu 1 kali, dicoba dulu, kuat apa enggak. Kalau sekiranya tubuhnya kuat, 2 atau 3 hari berikutnya silakan mencoba lagi. Seperti itu tadi. Jam 6 pagi makan kunyit, minum air putih, puasa sampai jam 6 sore, makan kunyit, minum air putih, dan lanjut puasa lagi sampai jam 12 malam baru boleh berbuka. Kalau sudah kuat 2 hari, 3 hari misalnya, baru kemudian bisa dilanjut untuk tempo waktu yang lebih lama. Nah, jika teman-teman ingin mencoba 3 hari secara berturut-turut, caranya seperti ini. Jam 6 pagi makan kunyit, minum air putih. Kemudian jam 6 petang makan kunyit, minum air putih. Jam 12 malam baru boleh berbuka, makan seperti biasa. Kan tadi seperti itu. Jam 12 sampai pagi jam 6 itu boleh makan terus, bebas. Kalau sampai nggak tidur. Nah, pada saat jam 6 pagi tadi, nggak boleh makan sembarangan. Hanya kunyit 1 ruas jari, diminum air putih, sudah. Sampai jam 6 petang, makan kunyit lagi 1 ruas jari, minum air putih, lanjut puasa lagi, sampai nanti jam 12 malam. Jam 12 sampai pagi jam 6 itu boleh makan terus, bebas. Sampai jam 6 pagi, kunyit lagi. Begitu terus sampai 3 hari. Kalau kuat loh ya. Kalau tubuhnya tidak kuat, jangan dipaksa teman-teman. Nanti malah sakit. Kami yang disalahkan.
Tapi memang kita harus sampaikan, itu lelaku Jawa yang dilakukan oleh para leluhur kita di zaman dulu. Puasanya seperti itu teman-teman. Tapi ingat, itu yang tahap latihan. Kalau puasa beneran, misalnya Brahmana Locaya atau Bedoho kemarin, itu makannya hanya ketika matahari terbit. Kunyit 1 ruas jari, seteguk air putih, tidak boleh banyak-banyak, hanya seteguk aja. Habis gitu, puasa terus sampai nanti ketemu jam 6 pagi lagi. Baru makan kunyit 1 ruas jari lagi, air putih 1 teguk. Sudah seperti itu setiap hari, jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Itu yang beneran sudah di luar latihan, yang benar-benar sudah berpuasa. Tapi ini puasa bukan sembarang puasa. Puasa ini untuk membangkitkan energi cahaya yang ada di dalam tubuh kita. Ketika orang sudah jenuh dengan kehidupan dunia ini dan ingin menyatu dengan para dewa, pergi ke nirwana sana, tubuh ini, batin ini, pikiran ini harus disucikan. Karena yang dari duniawi ini semuanya bersifat kotor bagi alam nirwana. Sehingga untuk bisa mencapainya, semua ini harus dibersihkan dulu. Caranya seperti itu tadi, puasanya. Jadi, beliau-beliau para leluhur kita dulu melakukan itu sampai tubuhnya kurus kering, sampai habis perutnya lengket. Istilahnya tinggal tulang dan kulit. Jadi ini tadi lelaku kasampurnan. Selain itu, untuk pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran iri, dengki, itu tidak boleh. Pokoknya itu pantangan. Semua pikiran-pikiran yang negatif itu harus benar-benar bersih. Maka dari itu, beliau sering melakukan meditasi atau samedi. Itu untuk menjaga pikirannya agar tetap bersih, agar tetap bening. Raganya disucikan, pikirannya disucikan, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari juga disucikan. Ucapannya pun disucikan, energinya dihemat. Tidak banyak ngomong, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian, mengelola nafas. Ya, itu kalau dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, itu benar-benar bisa mencapai alam kadewatan. Nah, dalam puasa ini sebenarnya ada mantra-mantra khusus, tapi ya tidak saya buka di sini. Tidak mungkin juga, toh juga mustahil lah teman-teman melakukan ini. Ini kita hanya mengupas saja apa yang dilakukan oleh para leluhur kita dulu. Selain itu teman-teman, ada juga prosesi penyucian. Istilah sekarang itu rendam. Jadi beliau-beliau di jam-jam malam sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi atau menjelang fajar itu melakukan rendam sebagaimana yang sudah kami sampaikan dahulu, yaitu saat unsur air yang kita berendam itu sebatas leher. Seperti itu rendamnya. Berendam sebatas leher setiap hari itu, setiap malam dilakukan sampai menjelang fajar. Tapi ingat ya teman-teman, sekali lagi itu semua tadi tirakat untuk mencapai kasampurnan, bukan tirakat untuk mencapai kejayaan duniawi. Justru ini adalah upaya atau usaha leluhur kita dalam melepas keduniawian. Enggak kayak kita puasa dengan harapan biar hidup enak, naik jabatan, naik pangkat, rezekinya lancar. Kat, cedek jodoh. Kat, cedek jodoh. Awakmu mau ibu mau. Dekat jodoh katanya Mas Ngatemo. Itu juga dipuasai. Puasa untuk dapat jodoh. Dicirakati. Tapi nggak apa-apa juga sih, halal-halal saja, sah-sah saja. Cuman memang
Lelaku sama, tujuan berbeda kok. Contohnya, saya sama Mas Ngatemo sama-sama puasa. Tapi, apa yang dituju atau diniatkan dari puasa tadi, kadang-kadang beda kok. Niat orang siapa yang tahu? Seperti teman-teman yang belajar ilmu Jawa itu, puasa mutih 7 hari, atau sampai dengan 40 hari. Habis itu, pati geni 3 hari 3 malam. Kan puasa-puasa semacam itu banyak. Tapi siapa yang menjamin tujuannya hanya satu? Kan tujuannya bisa macam-macam. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, meskipun itu lelaku untuk menuju kesampurnaan, standarnya seperti itu, tapi kalau diselewengkan untuk kebutuhan lain ya siapa tahu. Dan sekali lagi sah-sah saja, tergantung kita sebagai manusianya. Semua punya cita-cita, punya keinginan, itu boleh-boleh saja. Namun, kita juga harus tahu, kita juga harus paham, setiap apa yang kita lakukan itu, pasti ada konsekuensinya, ataupun resikonya. Dan kita harus berani untuk menanggungnya. Jadi teman-teman, kita lanjutkan. Para leluhur tadi, setelah melakukan lelaku puasa seperti tadi, itu tubuhnya semakin menyusut, semakin mengecil, dan mengecil. Hingga pada saatnya nanti, tubuh itu akan lenyap. Ada sebagian yang menyatu dengan udara, ada sebagian lain menyatu dengan tanah, ada juga sebagian lain menyatu dengan air. Jadi, tubuhnya itu menyusut menjadi angin. Itu yang menyatu dengan udara. Yang menyatu dengan air, tubuhnya menyusut, kemudian biasanya di tempat beliau bersemedi tersebut akan ada sumber air di situ. Tercipta atau terbentuk sumber air. Itu jika beliau menyatu dengan air. Namun, hal itu bisa dicapai jika pelakunya tadi sudah tidak punya dosa, sudah tidak punya kesalahan apapun di dalam kehidupan beliau dulu. Dan jika kebetulan masih ada dosa atau kesalahan, misalnya satu dosa kecil saja, satu kesalahan kecil, tapi luput belum diselesaikan, nah itu bisa menghalangi proses tadi, menyusut tadi. Dia akan berhenti, mandek. Ada yang sampai sejengkal gini berhenti, mandek. Ada yang 2 jengkal, ada juga yang sekitar hanya 15 cm berhenti. Ya kayak boneka itu. Kita biasanya menyebutnya jenglot dan batara karang. Itu adalah proses pertapaan yang gagal. Gara-gara terganjal satu dosa atau kesalahan tadi yang belum diselesaikan atau belum ditebus semasa hidupnya. Itu teman-teman. Makanya hutang karma itu mau nggak mau, suka nggak suka harus dilunasi. Kalau misalkan ada yang belum lunas ataupun kelupaan, ya itu tadi menghalangi proses kesampurnaan kita, menghalang-halangi upaya kita dalam mencapai nirwana atau alam kadewatan. Alam kadewatan itu berbeda loh teman-teman. Jangan disamakan dengan alam kaswargan. Kalau alam kaswargan tidak perlu seperti itu. Orang yang mencapai swarga atau kaswargan itu disebutnya swargi. Makanya di Jawa itu kalau ada orang meninggal seperti misalkan Mbah Ngatemo. Ora ngawur. Misalkan Mas Mo Rapi urung meninggal. kita buat contoh di sini. Apa? Misalkan Mbah Ngatemo meninggal, disebutnya kan Swargi Ngatemo. Swargine Ngatemo nih kalau. Masa lah ngono. Nah itu orang-orang yang mencapai kaswargan. Orang awam yang seperti kita-kita ini yang bosok-bosok seperti ini bisa. Hanya perlu penebusan sedikit di sana nanti. Kalau untuk kadewatan berat teman-teman. Kalau sudah mencapai kadewatan itu nanti disebutnya Jawoto. Dia hidup
bersama para dewa, tapi dia bukan dewa. Jawoto. Dan tanah para Jawoto, tanah di mana banyak orang-orangnya yang sudah mencapai Jawoto, disebut Jowo. Jowo adalah tanahnya para Jawoto. Mas Atmo, Oke. udah gelap nih. Lanjut perjalanan Oke, Mon. daripada nanti kemalaman di sini ya. Oke. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Kita ke atas saja.